Sekarang kita akan ngebahas tentang nursing prosesnya, istirahat dan tidur. Yang pertama tuh kita mulai dari assessment atau pengkajian. Kalian harus tahu apa saja risk factors, lalu bagaimana kalian mengkaji fisiknya, data-data apa yang bakal didapetin nih untuk orang-orang yang mengalami gangguan istirahat dan tidur. Nah, kita bisa lihat juga di subjective data dan objective datanya. Untuk risk factor sendiri, kalian harus mempertimbangkan faktor usia. Semakin tua seseorang, biasanya kebutuhan tidurnya itu semakin cepat gitu loh. Tapi semakin susah juga untuk tidur. Biasanya tuh karena sudah memiliki penyakit-penyakit penyerta. Contohnya misalnya diabetes, itu sudah mulai ada nokturia. Nah, itu kan kebangun tuh malam-malam untuk pipis kayak gitu. Jadi susah. Lalu itu berkaitan sama nomor 2 ya, yang diseases. Terus penggunaan obat-obat tertentu, misalnya penggunaan obat tidur dalam waktu yang lama. Ini bisa jadi juga untuk orang-orang yang sudah tua, lansia. Biasanya mereka tuh ada yang mengalami beberapa kondisi penyakit tertentu, baik secara fisik maupun secara mental. Nah, biasanya dikasih obat tidur tuh dalam waktu yang lama. Nah, ini tuh bisa menyebabkan seseorang tuh memiliki gangguan tidur, apalagi kalau obatnya tuh sudah dihentikan. Itu berkaitan dengan masalah psikologisnya, stres, cemas, kayak gitu. Terus, mimpi buruk yang berlangsung berulang-ulang juga bikin orang tuh kayak trauma gitu mau tidur. Lingkungan yang bising atau tidak nyaman, atau mungkin lingkungan yang baru gitu. Nah, itu biasanya juga mempengaruhi tuh orang untuk mengalami kurang istirahat kayak gitulah. Terus personal hygiene yang buruk. Coba aja kalian tidur nggak mandi, padahal tuh seharian beraktivitas, bisa nggak tuh tidurnya nyenyak? Lalu wanita hamil, ibu baru melahirkan, itu bisa ada pengaruh dari hormon, bisa juga karena kalau kayak wanita hamil gitu susah dia untuk tidur, soalnya kan dia hanya bisa posisi-posisi tertentu, terus biasanya tuh kayak pegal gitu, terus lebih mudah untuk merasa buang air kecil, jadi kayak memang susah gitu. Terus karena pengaruh hormon juga tuh dia bisa juga merasa kayak kepanasan banget, kayak gitu. Itu gangguan-gangguan untuk wanita hamil. Untuk ibu baru melahirkan, ya gimana ya dia mau tidur ya, kan jam tidur anaknya juga beda gitu ya sama orang dewasa. Terus selain itu juga ada juga gangguan lainnya, misalnya masih ada nyeri kayak gitu. Wanita menopause juga itu dipengaruhi oleh hormon gitu. Nah, ini tuh hasil physical assessment yang udah dipisahin subjektif dan objektif datanya. Nah, subjektifnya itu ada daytime drowsiness atau mengantuk pada pagi siang hari. Jadi kalau kalian mengkaji klien tuh bisa kalian tanyain deh kayak gitu, sering gak tuh ngantuk atau gimana, atau ada keluhan apa. Nah, biasanya mereka tuh mengeluh tuh ngantuk pada pagi siang hari, terus kayak kelelahan, lemas, terus kayak cemas gitu. Terus udah mulai kayak ngerasa melayang-melayang lah, terus ada delusi, terus kayak kayak terlalu peka gitu kadang body sensationnya. Terus bisa juga tuh kayak malah aneh gitulah rasa badannya gitu. Terus sensitivitasnya terhadap pain, terhadap nyeri itu meningkat. Lalu dia tuh melaporkan gampang kebangun kayak gitu. Terus bisa juga dia melaporkan ini susah gitu loh, kayak ngerasa capek, terus kayak istirahat tapi kayak nggak istirahat gitu, kayak tidur tapi kayak masih ngerasa capek kayak gitulah. Lalu objektifnya itu kelihatan gitu kurang konsentrasi, terus responnya lambat, apatis, bisa juga ada tremor pada tangan, terus bingung, paranoid, terus halusinasi juga bisa, terus suka ngamuk gitu. Terus kelihatan juga dia tuh pola tidurnya itu berubah. Terus
pola tubuhnya, koordinasinya, fungsi tubuhnya itu juga pasti mengalami penurunan. Nah, ini penjelasannya. Untuk umur, kalian itu harus memperhatikan umur dan juga tahap perkembangan. Misalnya untuk dewasa membutuhkan 7-8 jam tidur, teenager 9 jam, dan infant itu 16 jam. Nah, ini yang tadi saya jelaskan tentang ibu hamil dan juga ibu yang baru melahirkan, dimana mereka tuh sebenarnya membutuhkan tidur yang banyak, tapi ya gitu, memang tidurnya tuh kurang gitu karena banyak aktivitas. Terus karena hal-hal lainnya juga, misalnya gangguan hormon seperti yang tadi saya jelasin. Terus biasanya pada dewasa muda gitu dan pada orang-orang yang sudah bekerja, mereka tuh susah gitu dapat tidur yang cukup, terus punya pola tidur yang reguler tuh susah. Nah, mereka juga termasuk orang yang beresiko untuk memiliki kesulitan tidur. Terus untuk wanita menopause itu juga biasanya melaporkan adanya gangguan pada saat tidur karena ada rasa panas gitulah, hot flashes. Itu gara-gara perubahan hormon. Lalu untuk orang tua, mereka juga biasanya melaporkan mereka tidurnya tuh lebih singkat gitu. Dan mereka merasa kayak lemas, mereka butuh tidur lebih banyak. Kemudian jangan lupa juga untuk mempertimbangkan adanya stresor lain, misalnya secara fisik atau secara psikologis. Misalnya untuk orang-orang yang kerjanya itu pakai shift-shiftan gitu. Ada yang shift malam, terus nanti ada rotasi gitu kan. Nah, itu tuh susah biasanya untuk mengembalikan pola tidur. Lalu adanya nyeri, terus kita tanyakan juga penyakit-penyakit yang baru saja diderita. Lalu mungkin juga ada peristiwa-peristiwa psikologis yang menyebabkan depresi, misalnya kematian dari pasangan kayak gitu. Terus kita juga harus notit nih sama diagnosa medis yang dapat mempengaruhi pola tidur, misalnya pada penyakit demensia, encephalitis, lalu brain injury, lalu orang-orang narkolepsi, orang-orang depresi, asma, atau dengan problem respiratori, dan lain-lain. Lalu kita juga harus mengevaluasi tuh penggunaan dari obat tidur. Bisa juga dari obat-obat yang mempengaruhi pola tidur, misalnya obat diet atau stimulan yang lain, obat sedatif, antidepresan, antihipertensi, diuretik, narkotik itu mempengaruhi banget. Contohnya diuretik itu kan kayak mengeluarkan cairan gitu kan yang berlebih ya. Itu juga pasti mempengaruhi pola tidur. Terus notit juga sama faktor lingkungan, misalnya di tempat yang baru atau tempat tidur yang baru ini tuh kayak nggak kayak biasanya mati lampu, di situ lampunya nyala terang benderang, terus kepanasan atau kedinginan, nah itu tuh susah. Terus perhatikan juga adanya parasomnia, nightmares, lalu somnambulism, itu juga harus diperhatikan. Lalu ketahui juga tentang adanya sleep paralysis gitu, itu kayak tiba-tiba kalian merasa tubuh kalian tuh kayak nggak terkoneksi gitu loh. Kayak tiba-tiba terjaga tengah malam gitu, terus merasa kayak kalian nggak bisa gerakin badan kayak gitulah. Terus kemudian perhatikan juga durasi dari persoalannya dia, dari masalahnya dia. Itu tuh mempengaruhi kehidupannya, terus mempengaruhi fungsi-fungsinya dia nggak sih. Terus dengarkan juga pendapatnya pasien, pendapatnya klien kalian. Terus tanyakan banyak hal. Kalau misalnya dia bilang saya tuh susah tidur, nah kalian jangan cuman oke, susah tidur,
Tapi kalian tanyain, kenapa Pak? Apa ada masalah yang dipikirkan atau tinggal di lokasi yang ribut, yang rame atau gimana? Terus perhatikan juga tanda-tanda fisik dari kelelahan, misalnya sering menguap gitu, terus gampang banget marah, terus susah untuk toleransi sama stres, terus kayak tiba-tiba disorientasi gitu, susah untuk konsen. Nah, itu tanda-tanda orang yang sedang kelelahan. Lalu tanyakan juga, mungkin sudah ada intervensi nih yang dilakukan pada zaman dulu, misalnya penyakit ini berulang gak sih, kalian insomnianya berulang gak sih, kayak gitu. Terus dulu insomnianya diapain, kayak gitu. Itu patut ditanyakan. Terus teknik yang mereka lakukan untuk insomnianya tuh appropriate gak, kayak gitu. Terus perhatikan juga tuh kebiasaan-kebiasaan pasien sebelum tidur. Misalnya ada yang minum susu, kalau misalnya kalian bandingkan sama orang yang minum cafe latte, nah itu kan pasti beda tuh. Nah itu tuh apa sih habitnya dia, kebiasaannya dia sebelum tidur tuh apa. Terus kemudian mintakan juga ke klien atau partnernya, yang partner tidurnya itu tuh kayak membuat logbook gitu, dokumen gitulah, yang nulisin tanda dan gejala si pasien ini tidurnya keganggu, kayak gitu. Nah, ini diagnosa keperawatan yang mungkin muncul. Tadi tuh saya sekaligus ya kayak saran kalian untuk pasien apa yang harus kalian lakukan, misalnya menemui diagnosa keperawatan kayak gini nih. Misalnya gangguan tidur berhubungan dengan A, B, C, D kayak gini. Nah, ini kalau misalnya kalian gampangnya, kalian mending lihat di buku diagnosa keperawatan yang kalian pakai. Misalnya ini karena inadequate daytime activity atau karena aging related sleep stage shift, kayak gitu. Bisa juga nightmare, sleep apnea, demensia. Nah, ini nursing intervention ini udah banyak ya tadi juga sebenarnya. Sambil kita ngomongin yang tadi yang panjang lebar itu, nah itu sudah ada intervensi sebenarnya. Nah, ini lebih lanjut lagi. Yang pertama, encourage client to restrict late afternoon or evening intake of caffeine. Jadi kasih tahu ke pasien kalian dikurangi gitu loh kafeinnya, alkoholnya, atau substance lain yang dapat menstimulasi. Dan juga hindari untuk makan dalam jumlah yang banyak gitu loh, atau makan tengah malam gitu, kan itu bisa mengganggu pola tidur. Terus boleh juga tuh kalian rekomendasikan snack itu tuh yang ringan-ringan aja sebelum tidur, 15-30 menit lah before kalian itu mulai tidur gitu, atau mulai ngantuk gitu ya. Soalnya ini tuh bisa membantu untuk lambung kalian itu tuh tidak sakit gitu. Soalnya ada orang tuh yang kayak orang yang punya sakit mah gitu, kadang kalau misalnya nggak makan itu susah tidur juga, soalnya perutnya asam lambungnya tuh jadi banyak gitu, jadi tinggi. Terus kalau misalnya susah tidur, tolong pada saat daytime gitu, pada saat jam-jam kerja gitu, nggak usah kebanyakan tidur siang gitu deh kalau malamnya nggak bisa tidur, kayak gitu. Lalu kemudian kalian cari tahu juga dia tuh mengalami ini nggak sih, anxiety nggak sih, cemas nggak sih, kayak gitu. Kemudian rekomendasikan aktivitas itu tuh yang tenang, kayak membaca, mendengarkan musik, kayak gitu. Jadi tuh kayak badan tuh terstimulasi untuk rileks, sehingga bisa mempromot istirahat dan tidur kalian. Lalu instruksikan pasien juga untuk melakukan teknik relaksasi, misalnya dengan mendengarkan musik, meditasi,
atau dengan back massage. Ini untuk mengurangi tension sehingga bisa mempersiapkan badan untuk bisa istirahat dan tidur. Lalu diskusikan juga tuh ritual-ritual pasien sebelum tidur. Misalnya kalian bisa menyarankan pasien untuk tidur setiap jam berapa gitu. Terus kok muncul sini games, banyak banget iklan kayaknya ya. Oke, sampai mana tadi? Sampai bedtime rituals ya. Terus bisa juga untuk menyarankan pasien tuh meminum susu hangat kayak gitu, atau minta dibacakan, atau bisa menggunakan blanket, selimut yang favorit kayak gitu. Jadi tuh kayak lebih enak aja buat tidur gitu, khususnya untuk anak kecil ya. Jadi tuh dia merasa kayak lebih dijaga gitu. Kemudian pastikan ruangannya itu tuh tenang. Terus perhatikan lampunya atau penerangannya, perhatikan temperatur ruangan tidurnya. Terus kemudian kalau misalnya ada instruksi untuk memberikan obat-obatan yang dapat membantu pasien untuk istirahat dan tidur, nah itu harus diperhatikan jam pemberiannya. Lalu ajarkan pasien juga untuk mereview. Ini maksudnya mengajarkan pasien nih ketika dia udah mau discharge ya, discharge planning, atau dia udah mau pulang. Kita tuh ngajarin lagi kemungkinan-kemungkinan, misalnya ada pengulangan insomnia nih, atau adanya memory loss karena berhubungan dengan resep-resep obat tidur gitu. Itu harus dikasih tahu dari awal. Terus diskusikan penggunaan obat-obat tidur tersebut atau suplemen-suplemen herbalnya. Lalu kemudian bisa juga refer pasien kita tuh ke grup konselor gitu. Jadi tuh bisa membantu untuk mengurangi psychological stressornya. Lalu kita juga bisa minta family-nya atau keluarganya tuh untuk membantu dia gitu. Jadi dilakukan konseling kepada keluarga tuh untuk membantu si pasien supaya bisa mengurangi kesulitan tidurnya atau gangguan tidurnya. Lalu perhatikan juga safety precaution-nya pasien. Misalnya dia selalu takut misalnya pintu belum ditutup segala macam. Nah, itu harus diperhatikan juga. Pintunya harus tertutup, jendelanya. Jadi tuh itu untuk pasien tua ya. Kalau untuk anak kecil itu kita securing doors-nya, jendela dan tangga-tangga, soalnya takutnya kalau misalnya pasiennya itu mengalami sleepwalking. Bisa juga sih untuk pasien yang dewasa yang ada sleepwalking. Nah, untuk evaluasi silahkan deh kalian evaluasi sendiri dari intervensi itu, dari pengajaran-pengajaran kalian, penkes kalian, aksi-aksi kalian yang sudah kalian lakukan. Nah, gimana tuh? Sesuai nggak tuh sama outcomes yang kalian harapkan? Begitu. Yeay, sudah sampai bagian akhir nih. Thank you semuanya.